Saya baru saja kembali dari luar negeri dan harus menyerahkan paspor saya. Bukankah beberapa waktu lalu saya bepergian ke Laos? Saya berencana untuk mengunjungi Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain. Ponsel saya rusak di Laos. Jadi, saya kembali lebih awal segera setelah saya tiba, dan mereka menelepon saya dan meminta saya untuk menyerahkan paspor saya. Menyerahkan paspor saya sepertinya melanggar hak asasi manusia. Mengapa saya harus menyerahkannya? Undang-undang apa yang mengatur ini? Saya sarankan jika Anda benar-benar harus bepergian ke luar negeri karena suatu hal yang mendesak atau penting, jangan repot-repot mengajukan paspor sekarang. Terlalu banyak masalah. Saya bisa beritahu Anda dari pengalaman pribadi. Suami dan saya sama-sama punya paspor, tetapi anak kami tidak. Kami mencoba untuk mendapatkan paspor untuknya, tetapi mereka tidak memberikannya kepada kami. Jadi, saya bertanya apa prosedur yang diperlukan, dan mereka mengatakan diperlukan surat undangan. Jadi, surat undangan seperti apa yang dibutuhkan untuk anak di bawah 2 tahun? Surat undangan seperti apa? Petugas tersebut mengatakan mereka membutuhkan surat undangan untuk orang dewasa. Jadi saya bertanya lagi mengapa saya membutuhkan surat undangan karena saya sudah punya paspor. Kantor imigrasi tidak bisa memberikan penjelasan yang jelas dan mereka hanya menolak untuk memproses permohonan Anda. Sekarang mereka hanya menolak untuk mengizinkan Anda mengajukan permohonan. Apa yang bisa Anda lakukan? Bagi teman-teman yang bepergian ke luar negeri, mohon perhatikan bahwa masalah pemulangan masih cukup serius di Shenyang. Pagi ini, beberapa teman dipulangkan di Bandara Taan. Tujuan mereka adalah Pulau Jeju, Korea Selatan. Setelah dipulangkan, mereka memeriksa informasi pribadi mereka untuk melihat apakah mereka telah melanggar peraturan. Mereka pergi ke kantor polisi di kantor imigrasi, tetapi tidak ada yang salah. Seorang blogger menyatakan bahwa mereka akhirnya menyimpulkan bahwa jika bea cukai dan kontrol perbatasan mencurigai mereka tidak akan kembali jika pergi ke luar negeri, mereka akan memulangkan Anda. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak berwenang China terus memperketat kontrol mereka terhadap warga negara yang keluar dari negara tersebut, membuat proses pengajuan paspor semakin rumit. Banyak orang telah dihentikan di bea cukai, dan bahkan ponsel mereka mungkin diperiksa selama bea cukai. Beberapa blogger daratan China telah membagikan pengalaman pribadi mereka menghadapi situasi serupa. Permohonan paspor tidak lagi diterima. Banyak tempat di China telah mulai membatasi permohonan paspor. Prosesnya menjadi lebih rumit dan mereka mengajukan lebih banyak pertanyaan. Mungkin karena begitu banyak orang telah pergi ke luar negeri dalam 2 tahun terakhir, kerugian baik personel maupun aset telah menjadi signifikan. Menurut statistik dari tahun 2024, sekitar 20 hingga 30 ribu orang memasuki Asia Tenggara setiap hari untuk pariwisata atau untuk mencari peluang wirausaha. Melewati bea cukai jauh lebih merepotkan. Mereka akan menanyakan banyak hal kepada Anda. Pertama, mereka mungkin memeriksa barang bawaan Anda dan bahkan riwayat obrolan Anda. Apakah Anda bepergian untuk pariwisata, bisnis, atau mengunjungi teman dan keluarga? Mereka bahkan perlu melihat surat undangan Anda dan dokumen lainnya. Jika ada sesuatu yang tampak mencurigakan, Anda mungkin telah menyia-nyiakan tiket pesawat Anda dan bahkan visa Anda. Ini tahun 2025, jadi jika Anda belum mengajukan paspor, berhati-hatilah. Sangat sulit untuk mendapatkannya tahun ini. Di banyak tempat di seluruh China, bahkan jika Anda memberikan dokumentasi resmi dari agen tenaga kerja atau agen perjalanan, mereka tidak akan mengeluarkan paspor untuk Anda. Jika wilayah Anda belum dibatasi, dengarkan saya dan ajukan sekarang. Mengapa karyawan bank juga perlu menyerahkan paspor mereka, termasuk kartu izin Hong Kong dan Macau, sebelum mulai bekerja? Banyak orang hanya berasumsi bahwa bank melakukan pemeriksaan yang lebih ketat terhadap peminjam. Namun kenyataannya, pengawasan yang sama berlaku untuk karyawan baru karena karyawan bank berinteraksi langsung dengan aset milik negara. Mereka perlu mencegah karyawan perorangan menggelapkan atau terlibat dalam korupsi. Juga, untuk anti pencucian uang, mereka mencegah karyawan melarikan diri dengan dana melalui penggelapan dan penyuapan. Beberapa bank milik negara bahkan mewajibkan karyawan untuk menyerahkan laporan kredit setiap 3 bulan untuk memeriksa status kredit mereka. Karena saya harus menyerahkan paspor saya melewatkan semua tawaran pekerjaan dari bank. Saya lulus dengan gelar master pada tahun 2024 dan pencarian kerja saya cukup bagus. Saya menerima 7 tawaran dari kantor pusat, sebagian besar adalah program pelatihan manajemen, dan beberapa adalah posisi teknis di pusat informasi. Tetapi saya akhirnya melewatkan semuanya. Alasannya sederhana, saya harus menyerahkan paspor saya. Saya memperhatikan bahwa banyak orang di sekitar saya,
termasuk orang tua, teman, dan teman sekelas saya, bingung dengan keputusan saya. Bagaimanapun, bekerja di kantor pusat bank adalah pekerjaan yang stabil dan terhormat, dan menyerahkan paspor saya bukanlah masalah besar. Saya tidak punya banyak kesempatan untuk bepergian ke luar negeri, kan? Blogger tersebut menjelaskan bahwa dia tumbuh dalam kemiskinan dan sebenarnya belum pernah ke luar negeri sampai dia berusia 25 tahun, jadi bepergian secara internasional bukanlah suatu keharusan baginya. Masalah intinya adalah dia merasa bahwa persyaratan untuk menyerahkan paspornya merampas kebebasannya. Jadi dia memilih untuk bergabung dengan perusahaan internet besar dan telah bekerja di Tencent selama hampir 1 tahun sekarang. Dia mengatakan dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bepergian ke luar negeri, tetapi dia merasa dia memiliki lebih banyak kebebasan sekarang. Saya punya seorang teman sekelas di kota Herves yang bekerja di dalam pemerintahan. Ini benar-benar keterlaluan. Dia tidak pernah memposting di momen WeChat atau TikTok dan bahkan mematikan penghitung langkahnya di WeChat. Saya benar-benar bingung dengan ini sampai saya bertemu dengan klien hari ini yang juga bekerja di dalam pemerintahan. Dia memberitahu saya bahwa tidak hanya itu, dia bahkan telah menyerahkan kartu izin Hong Kong dan Macau serta paspornya. Mengapa ini? Apakah itu benar? Adakah yang tahu di organisasi seperti apa orang-orang ini bekerja? Ini benar-benar aneh. Hari ini, kita akan membahas wilayah dengan permohonan paspor paling sulit. Yang pertama dalam daftar adalah Fujian, Jiangsu, Xinjiang, dan Tibet. Mendapatkan paspor di wilayah ini tidak mudah. Seringkali membutuhkan banyak dokumen untuk membuktikan bahwa Anda memiliki visa yang valid. Selanjutnya dalam daftar adalah Hebei, Xia, Zhuang, Hong, Yang, Sani, dan Yangtze. Tidak ada cara lain. Terlalu banyak orang pergi untuk imigrasi ilegal, dan mereka jarang kembali, membuat permohonan paspor menjadi sangat sulit bagi mereka di wilayah ini. Yang terakhir dalam daftar adalah Hubei, Hunan, Sichuan, dan Henan. Permohonan paspor di wilayah ini juga memerlukan dokumentasi untuk alasan Anda meninggalkan negara. Banyak orang dari Fujian telah ditolak permohonan visanya. Mengapa begitu sulit bagi Fujian untuk mendapatkan visa? Blogger tersebut menganalisis beberapa alasan. Pertama, imigrasi historis dan masalah tinggal lebih lama dari izin. Fujian dan khususnya daerah-daerah seperti Fuzhou, Fuinchong, dan Leonyang telah melihat sejumlah besar orang bermigrasi ke Eropa, AS, Jepang, dan tujuan lain melalui saluran legal dan informal sejak tahun 1980-an, membentuk jaringan diaspora luar negeri yang luas. Tingkat imigrasi yang tinggi ini telah menyebabkan beberapa negara menganggap Fujian sebagai daerah imigrasi berisiko tinggi. Blogger tersebut menyatakan bahwa kasus tinggal lebih lama dari izin sering terjadi. Di masa lalu, banyak orang Fujian meninggalkan negara dengan visa turis atau bisnis, tinggal lebih lama dari izin, atau bahkan mengajukan suaka. Ini telah menyebabkan petugas visa melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap pemohon dari Fujian. Kedua, Fujian telah menjadi lokasi beberapa kasus imigrasi ilegal yang menjadi sorotan internasional, seperti tragedi Doverport di Inggris dan insiden Golden Venture di AS. Insiden-insiden ini telah membuat beberapa negara waspada terhadap pemohon dari Fujian. Selain itu, pekerjaan ilegal adalah masalah umum. Beberapa penduduk Fujian bepergian ke negara-negara maju dengan visa jangka pendek dan kemudian bekerja secara ilegal, menyebabkan petugas visa mencurigai bahwa pemohon mungkin tinggal di negara tersebut untuk bekerja dengan dalih pariwisata. Label Fujian sebagai daerah berisiko tinggi telah tertanam dalam pikiran orang-orang. Sistem visa di beberapa negara seperti AS, Jepang, dan Korea Selatan menghubungkan pendaftaran rumah tangga pemohon dengan data historis, menandai Fujian sebagai daerah berisiko tinggi. Warga negara China perlu mengajukan visa ke banyak negara dan mendapatkannya seringkali sulit. Namun, orang-orang di negara maju dapat bepergian secara luas dan banyak negara menawarkan masuk bebas visa yang memungkinkan mereka untuk hanya membeli tiket pesawat dan bepergian sesuka hati. Blogger ini mengutip 2 contoh untuk menjelaskan mengapa demikian. Tentu saja, beberapa negara sebelumnya telah menawarkan masuk bebas visa kepada kami. Saya berbicara tentang yang lebih menguntungkan seperti Hongaria dan Meksiko. Namun, setelah kebijakan bebas visa diterapkan, negara-negara ini semua menyesalinya dan berbagai tingkat masalah muncul. Misalnya, tak lama setelah Hongaria memperkenalkan kebijakan bebas visanya, banyak orang China berbondong-bondong ke sana, membentuk komunitas sekitar 100.000 orang. Anda tahu, seluruh populasi Hongaria tidak banyak. Hongaria panik dan dengan cepat menutup kebijakan bebas visanya. Blogger tersebut mencatat bahwa Meksiko awalnya menawarkan masuk bebas visa, tetapi warga negara China mengeksploitasi kebijakan ini sebagai cara untuk melintasi perbatasan ke AS, yang pada akhirnya menyebabkan penutupannya. Situasi yang sama
terjadi di Ekuador. Banyak orang China menggunakan Ekuador sebagai pintu gerbang ke AS, sehingga Ekuador secara resmi mengakhiri kebijakan bebas visanya pada tanggal 1 Juli tahun lalu. Di mana seorang guru harus menyimpan paspor mereka. Peraturan imigrasi nasional secara jelas menetapkan bahwa paspor harus disimpan di tangan para guru. Namun, di banyak tempat, guru dan dokter yang seharusnya memiliki paspor mereka sendiri telah menyerahkannya ke sekolah atau biro pendidikan mereka. Mereka dicegah untuk bepergian ke luar negeri untuk memperluas wawasan mereka. Kontrol berlapis ini, bentuk kontrol terselubung terhadap guru ini benar-benar perlu diubah. Jangan pernah berbohong saat diinterogasi oleh bea cukai pada perjalanan pertama Anda ke luar negeri, terutama ke Asia Tenggara. Beberapa hari yang lalu, seorang penggemar mengobrol dengan saya. Dia dipulangkan di Bandara Kuning ketika dia tiba di Vietnam. Saya bertanya kepadanya apa yang terjadi. Dia awalnya berniat datang ke Vietnam untuk menikah, tetapi merasa malu, jadi dia mengatakan dia bepergian. Karena dia memiliki visa 3 bulan dan tidak terlihat seperti dia bepergian, petugas bea cukai menanyakan banyak pertanyaan kepadanya. Mereka juga memeriksa riwayat obrolan ponselnya, akun media sosial, dan pencarian situs web belanja. Petugas bea cukai juga bertanya kepadanya, apakah Anda datang ke Vietnam untuk menikah? Jika dia hanya mencoba mundur dan mengatakan dia terlalu malu untuk mengatakannya, itu akan baik-baik saja. Tapi dia bersikeras, mengatakan dia bepergian. Blogger Dawong mengatakan petugas bea cukai menyimpulkan pria itu menuju Asia Tenggara untuk melakukan kejahatan atau telah ditipu. Meskipun mereka dengan sungguh-sungguh mencoba membujuknya, dia tetap keras kepala dan berkata, ditipu adalah urusan saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Akibatnya, dia dipulangkan. Tidak terpengaruh, dia mencoba melewati Kunming, lalu pergi ke Nanning untuk bea cukai. Namun, karena rekam jejak kepulangannya, dia ditolak. Setelah kembali ke rumah, dia menjadi semakin marah dan pergi ke administrasi keluar masuk untuk menanyakan situasinya. Dia mencoba agar peringatan kepulangan dihapus. Kali ini, paspornya disita dan dia diberitahu untuk mengambilnya kembali dalam 2 bulan. Blogger Dawong bertanya, apa yang diajarkan kasus ini kepada kita? Selalu katakan yang sebenarnya saat melewati bea cukai. Jangan berbohong. Memiliki peringatan kepulangan pasti akan memengaruhi kesempatan Anda untuk bepergian ke luar negeri di masa depan. Beberapa orang yang belum pernah ke luar negeri dan tidak memiliki catatan kriminal diinterogasi dan bahkan ponsel mereka diperiksa di kontrol perbatasan yang pada akhirnya dipulangkan. Jadi, siapa yang paling mungkin menerima perhatian ekstra di perbatasan? Jenis orang pertama adalah seseorang yang bepergian sendirian hanya dengan tiket keluar tetapi tidak ada penerbangan kembali atau reservasi hotel. Jenis orang ini 100% akan dipulangkan. Jika Anda telah menyiapkan segalanya, Anda masih perlu merencanakan jadwal perjalanan Anda. Siapapun yang tidak bisa menjelaskan tujuannya dengan jelas juga akan dipulangkan. Teman-teman, jika Anda dipulangkan di pos pemeriksaan, disarankan untuk menunggu 6 bulan sebelum mencoba lagi. Setelah Anda dipulangkan, polisi akan mengunggah catatan kepulangan Anda ke sistem Beacon Biro Imigrasi. Misalnya, waktu, lokasi, dan alasan kepulangan Anda akan dicatat dan diunggah secara akurat ke sistem Beacon Biro Imigrasi. Informasi ini terlihat oleh semua pos kontrol perbatasan, termasuk yang ada di bandara internasional. Blogger tersebut menyatakan bahwa jika Anda kembali saat mencoba bepergian ke Hong Kong dan Macau dengan izin perjalanan, kemungkinan Anda dapat bepergian ke negara ketiga seperti Asia Tenggara sangat rendah. Petugas kontrol perbatasan akan mencurigai Anda mencoba melewati negara ketiga untuk mencapai Hong Kong dan Macau dan mungkin akan memulangkan Anda lagi. Istilah baru-baru ini muncul, kontrol perbatasan. Apa itu kontrol perbatasan? Biarkan saya jelaskan. Secara umum, otoritas imigrasi tidak membatasi Anda keluar dari negara. Visa dan paspor dikeluarkan sesuai peraturan. Namun, jika Anda akan meninggalkan negara dan dihentikan serta dipulangkan setelah diinterogasi di kontrol perbatasan, ini adalah pembatasan pada Anda keluar. Faktanya, keluar masuk dan kontrol perbatasan adalah 2 sistem yang terpisah. Otoritas keluar masuk dapat memproses permohonan Anda, tetapi apakah Anda dapat meninggalkan negara tergantung pada kontrol perbatasan. Baru-baru ini, saya berhasil
mendapatkan izin Hong Kong dan Macau, tetapi masih dihentikan dan dipulangkan. Blogger tersebut menjelaskan bahwa jika Anda dipulangkan di kontrol perbatasan, itu seperti mendapatkan perceraian. Ada masa tunggu 1 bulan di mana Anda tidak bisa meninggalkan negara. Disarankan untuk menghindari secara membabi buta mengubah perbatasan. Mencoba memaksakan diri tidak ada gunanya. Jika Anda mencoba terlalu keras, paspor Anda akan disita. Seorang blogger dari Xinjiang membagikan pengalaman terbarunya dalam sebuah video. Karena paspornya akan kedaluarsa, dia pergi ke Biro Administrasi Keluar Masuk Beijing 3 bulan sebelumnya untuk mengajukan paspor baru hanya untuk menemukan prosesnya jauh lebih rumit dari sebelumnya. Staf memberitahunya bahwa pemohon yang memegang kartu identitas Xinjiang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan secara langsung dan harus menyerahkan banyak dokumen, termasuk kwitansi agen perjalanan. Dia menyatakan ketidakpuasannya, mengatakan bahwa dia telah belajar dan bekerja di Beijing untuk waktu yang lama dan tidak pernah mengalami proses pengajuan paspor yang begitu rumit sebelumnya. Staf menjawab bahwa peraturan telah diperketat yang mengharuskan perjalanan ke luar negeri untuk menentukan tujuan tertentu dan memberikan kwitansi agen perjalanan yang relevan. Dia sangat tidak puas dengan peraturan ini, mengatakan, "Mengapa saya harus bepergian dengan rombongan? Apakah saya tidak punya tangan dan kaki atau otak? Saya tidak bisa bepergian sendiri, kan? Ini aneh. Saya orang dewasa dan saya bertanggung jawab atas tindakan saya. Paspor membuktikan bahwa saya orang China dan bahwa saya memiliki hak atas kebebasan saya. Namun, Anda membatasi saya seperti ibu saya, memberitahu saya bahwa saya tidak bisa pergi dengan cara ini atau cara itu dan saya butuh kwitansi." Tidak hanya sulit bagi orang China untuk mendapatkan paspor sekarang, tetapi bahkan jika mereka mendapatkannya, mereka mungkin tidak dapat bepergian ke luar negeri dengan lancar. Seorang blogger berkomentar, beberapa teman setelah kembali ke China setelah menggunakan paspor mereka menerima panggilan dari pihak berwenang di rumah yang menuntut mereka membatalkan paspor mereka. Saat ini, setiap langkah bepergian ke luar negeri dari bea cukai hingga keluar dari negara lebih ketat dari sebelumnya. Banyak orang menghadapi berbagai masalah di bea cukai dan beberapa hanya dipulangkan. Tidak hanya visa mereka tidak valid, tetapi mereka juga dapat sementara dilarang meninggalkan negara. Perbatasan sekarang telah menambahkan banyak pertanyaan. Apakah Anda bepergian untuk bisnis atau mengunjungi teman dan keluarga? Petugas kontrol perbatasan akan dengan cermat menanyakan detail jadwal perjalanan Anda. Selama kontrol perbatasan, barang bawaan dan pesan ponsel, termasuk undangan dan riwayat obrolan, dapat diperiksa. Jika ada masalah yang ditemukan, Anda dapat ditolak masuk segera, dan penerbangan yang sudah Anda beli serta visa dapat sia-sia. Selama 2 atau 3 tahun terakhir, pembatasan paspor China menjadi semakin meluas, mencapai titik di mana bahkan pegawai negeri sipil biasa, karyawan bank, guru, staf rumah sakit, dan profesional asuransi dan keuangan tidak kebal. Mr. Huang, kepala pinjaman usaha kecil dan menengah di bank milik negara kota di Beijing, mengatakan kepada Fa bahwa sejak awal dia merasa pembatasan ini melanggar hak-hak dasar karyawan. Mr. Huang menjelaskan bahwa dia bergabung dengan bank pada tahun 2006 dan bahwa manajemen paspor sangat ketat sampai tahun 2015 dan 2016. Setiap paspor karyawan penuh waktu dan izin perjalanan Hong Kong, Macau, dan Taiwan harus diajukan dan disimpan oleh Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan. Karyawan yang perlu bepergian ke luar negeri harus mengajukan permohonan. Setelah sekitar tahun 2016, karyawan biasa diizinkan untuk menyimpan paspor mereka, sementara pejabat tingkat menengah dan tingkat yang lebih tinggi paspornya disimpan oleh perusahaan. Selain menyerahkan paspor kami juga harus mengisi formulir integritas untuk kader pimpinan setiap tahun, salah satunya melibatkan pelaporan informasi keluar masuk. Selain itu, bank memiliki sistem karyawan internal yang mengharuskan pembaruan paspor tahunan. Sejak awal, saya percaya bahwa persyaratan perusahaan untuk mengumpulkan paspor karyawan adalah pelanggaran hak-hak mereka.